Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu harapkan anak-anak berdoa masing-masing di rumah ya nak ya, memohon perlindungan pertolongan Tuhan agar apa yang kita pelajari sepanjang hari ini dapat kita pahami dengan baik, serta kita dapat mengerjakan tugas dengan benar, teliti, mandiri, serta tepat waktu. Nah, semangat pagi hari ini dengan menjalani hari-hari dengan penuh semangat tanpa menyesali kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu. Setelah anak-anak berdoa, pembelajaran kita hari ini masuk tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Kemudian subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajarannya 3 dan 4. Nah, KD-nya di sini ada 3. KD yang pertama, KD 3.5 tentang teks narasi sejarah. Kemudian KD 3.4 kita akan membahas tentang bangsa Indonesia melawan para penjajah serta kebangkitan nasional. Kemudian KD 3.3 kita akan membahas faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan membahas dulu KD 3.5 tentang teks narasi, ya, bagaimana cara menggali informasi teks narasi sejarah, ya. Seperti pada penjelasan berikut ini, ya. Kemudian selain membaca secara keseluruhan, mencatat informasi penting, anak-anak bisa membuat pertanyaan dari teks narasi tersebut sehingga anak-anak semua mampu menggali informasi yang ada di dalam teks narasi sejarah, ya. Seperti contoh teks narasi berikut ini. Nah, ini sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda, ya. Dibaca dulu semuanya. Nah, seperti berikut ini. Johannes van den Bos ini merupakan tokoh yang menerapkan tanam paksa di Indonesia, ya. Sistem tanam paksa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ini anak-anak bisa baca, ya, sebagai salah satu cara menggali informasi teks narasi sejarah. Nah, ini teks narasi sejarah, ya, contohnya. Nah, adapun penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, seperti ini ada 6 ya nak ya. Kemudian akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa ini ada beberapa. Nah, dibaca. Kemudian penentangan tanam paksa ini ada tokoh yang menentang tanam paksa. Siapa namanya? Edward Dowes Dekker, ya. Dia memiliki nama samaran Multatuli namanya. Nah, dia ini menentang tanam paksa dan mengarang buku yang berjudul Max Havelaar, ya. Karena Dowes Dekker ini menentang tanam paksa, dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut ini nih, baca ya nak ya. Nah, reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial. Nih. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis dari Aceh, kemudian, nah ini dibaca semua ya nak. Kemudian Ternate, ya. Kemudian tokoh-tokoh dan asal daerahnya dalam peristiwa perlawanan terhadap Belanda sebagai berikut. Ada 7 ya. Kemudian berbagai perlawanan terhadap penjajahan itu terus mengalami kegagalan. Nah, karena perlawanannya masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahirlah sistem perjuangan baru yang disebut dengan kebangkitan nasional, ya. Apa yang melatar belakanginya? Karena perjuangan itu masih bersifat daerah. Nah, seperti itu. Adanya Belanda menerapkan politik adu domba. Selanjutnya, lahirnya organisasi-organisasi tersebut itu menandai lahirnya masa pergerakan nasional.
masa pergerakan kebangsaan itu dibedakan menjadi 3 masa ya. Ada masa awal, kemudian masa radikal, ada masa moderat. Nah, ini penjelasannya masa awal pergerakan nasional. Ya. Kemudian masa awal radikal. Kemudian masa moderat. Nah, ini sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, yaitu Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Nah, seperti ini. Ada peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, dibaca ini semua. Kemudian Ikrar Sumpah Pemuda, ya. Ada 3 poin ya, Nak. Anak-anak Ibu latih untuk membaca sendiri dan menggali informasi sendiri berdasarkan KD yang harusnya anak-anak terapkan ya, Nak ya. Jangan malas membaca. Nanti Ibu berikan PowerPoint-nya. Nah, ini ada perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Nah, ada 2 faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ini ada 3 masa kebangkitan nasional tadi. Ada masa kebangkitan nasional, ada masa radikal, ada masa moderat. Ya, ini ada 3 perbedaannya berdasarkan periode, karakter organisasinya, kemudian contoh organisasinya. Nah, keberagaman yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap perlawanan penjajahan itu didasari oleh perbedaan budaya. Nah, apa itu budaya? Budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Ada 3 wujud budaya, ya, yaitu adanya gagasan atau ide, ya, misalnya kepercayaan, kemudian tindakan, misalnya upacara adat, kemudian benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Adapun faktor penyebab keberagaman. Nah, ini ada 3, faktor keturunan, perbedaan kondisi geografis, kemudian pengaruh kebudayaan luar. Nah, ini berdasarkan faktor keturunannya. Kemudian ini berdasarkan perbedaan kondisi geografis. Nah, ini berdasarkan pengaruh kebudayaan luar. Nah, perbedaan antar suku juga ada 3 yang menyebabkannya, yaitu adat istiadat, kemudian bahasa daerah, kemudian sistem kekerabatannya. Nah, demikian pembelajaran kita sepanjang hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Jangan lupa membaca. Nah, ini harus dibaca, dipahami oleh anak-anak sendiri. Latih bagaimana cara anak-anak menggali informasi dari teks narasi sejarah. Nah, tugas seperti biasa dikerjakan di Google Form. Ada 2 bagian ya, Nak ya. Yang pertama ada 12 soal isian singkat. Nah, itu diisi boleh singkat karena memang jawabannya singkat ya. Itu ada 1-12 soal, kemudian ada uraian. Nah, kalau ditanya jelaskan, nah itu dijelaskan, bukan hanya disebutkan ya. Ingat itu, Nak ya. Kalau soal uraian itu poinnya sangat besar ya, jadi harus semaksimal mungkin. Soalnya ada 8. Demikian pembelajaran kita. Jangan lupa tutup dengan berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sampai jumpa lagi anak-anak. Dadah.